Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat, salam luar biasa, salam perkasa. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas bagaimana pengaruh dari angka keseragaman di minggu pertama dan apa yang menjadikan angka keseragaman di minggu pertama tersebut pecah sehingga kita bisa mengevaluasi manajemen brooding kita dan kemudian dalam pelaksanaan manajemen berikutnya bisa kita sesuaikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar tidak mengerosi performa secara global. Masih bersama saya dengan Dr. Eko. Pada kesempatan siang hari ini saya ada di kandang mini close house dengan sistem dome. Dan kebetulan pada sesi siang hari ini kita akan mengevaluasi kenapa keseragaman ayam kita akan semakin pecah. Nice. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pada saat masa brooding, di mana masa broodingnya adalah masa fondasi awal, kita harus betul-betul mendeteksi lebih dini faktor-faktor yang menyebabkan kondisi pecahnya keseragaman, bahkan di minggu pertama. Kenapa ini penting? Karena pecahnya keseragaman di minggu pertama akan bisa berlanjut pada pecahnya keseragaman di minggu-minggu berikutnya. Sehingga kewaspadaan kita terhadap faktor-faktor pemicu pecahnya keseragaman harus lebih bisa diantisipasi lebih awal. Sehingga situasi ayam kita tumbuh dengan seragam, dengan optimalnya keseragaman yang ada, maka akan semakin mendukung ketercapaian FCR, di mana FCR pada fase akhir ini amat sangat dipengaruhi seberapa baik tingkat keseragaman ayam kita. Di dalam video ini akan kita bahas lebih rinci faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ayam kita pecah keseragaman sehingga akan berdampak pada performa global. Simak sampai akhir video ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa broiler modern secara genetik mempunyai pola tumbuh yang sangat cepat dibandingkan dengan ayam-ayam yang lain, dan ini memberikan dampak konsekuensi pertumbuhan yang harus benar-benar kita perhatikan. Salah satunya adalah terkait dengan angka keseragaman. Setidaknya ada 7 faktor yang mempengaruhi angka keseragaman bahkan sejak minggu pertama. Kita akan bahas satu persatu dari 7 faktor tersebut. Yang pertama, ini adalah terkait dengan tempat pakan dan tempat minum. Sebagaimana kita ketahui, tempat pakan dan tempat minum ini tidak hanya sekedar cukup dari sisi jumlahnya, namun harus sesuai ketinggiannya, harus baik distribusinya, dan harus bagus rasio antara jumlah pakan dan jumlah minumnya, sehingga kondisi tersebut akan berdampak terhadap total konsumsi air minum dan total konsumsi pakan, bahkan sejak minggu pertama. Sehingga dengan kita mempertimbangkan tempat pakan dan tempat minum dari sisi jumlah, ketinggian, dan distribusi, demikian juga rasionya, maka ketercukupan feed intake dan water intake akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ayam. Semakin baik hal-hal tersebut diperhatikan, maka keseragamannya akan semakin optimal. Yang kedua adalah terkait dengan angka keseragaman saat kedatangan. Sudah saya bahas di video saya yang lain, bisa dicari informasi terkait bagaimana cara menghitung angka keseragaman saat kedatangan DOC. Karena semakin tinggi batas bawahnya, semakin rendah uniformity atau keseragaman saat diterima akan sangat berdampak terhadap angka keseragaman pada minggu-minggu berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah faktor stres, di mana segala macam faktor stres yang berdampak terhadap kenyamanan ayam ini akan memberikan respon yang akan sangat berhubungan dengan pola tumbuh dan juga tingkat pertambahan berat badan. Semakin baik tata laksana manajemen sehingga ayam nyaman, dengan demikian faktor stresnya bisa diminimalkan, maka semua energi yang didapatkan dari pakan akan dikonversikan dengan optimal menuju ketercapaian berat yang ideal. Kemudian faktor yang keempat adalah variasi respon individu terhadap faktor stres itu sendiri. Masing-masing individu mempunyai respon yang berbeda-beda terhadap faktor stres yang sama. Misalnya dengan adanya setting ventilasi, dengan optimalnya pencahayaan di fase awal, serta mengoptimalkan bagaimana tata cara pelebaran dan juga bagaimana menyesuaikan pemeliharaan pada fase-fase berikutnya dengan penambahan jumlah tempat pakan, penambahan jumlah tempat minum, ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kondisi ketercapaian berat pada fase-fase berikutnya. Dan masing-masing individu mempunyai respon yang berbeda-beda terhadap situasi tersebut. Kemudian faktor yang kelima yang amat sangat penting adalah faktor penyakit. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri, oleh virus, oleh protozoa, dan penyakit-penyakit metabolik yang lain akan memberikan dampak ketercapaian beratnya tidak optimal. Dengan adanya penyakit, maka distribusi energi yang didapatkan dari pakan akan
pecah konsentrasinya untuk melawan agen kuman penyakit, sehingga rasio jumlah energi yang digunakan untuk tumbuh akan berkurang dibandingkan dengan kondisi di mana ayam akan berjuang melawan agen penyakit. Hal ini menyebabkan akhirnya jumlah total energi yang dihasilkan dari pakan akan terkonversi untuk melawan bibit kuman penyakit, dan variasi dari keparahan masing-masing individu akan menyebabkan variasi pencapaian target berat juga akan semakin lebar. Semakin tinggi paparan jumlah kuman penyakit pada fase awal, maka otomatis respon dari masing-masing individu juga akan bervariasi. Dari satu individu dan individu yang lain akan memberikan dampak yang sangat berbeda pada saat terpapar oleh agen kuman penyakit. Kemudian faktor yang keenam yang tidak kalah penting adalah faktor pakan, di mana ketika kita berbicara masalah faktor pakan ini, kita akan lebih rinci bagaimana memperhatikan partikel size dari pakan itu, kandungan nutrisinya, dan juga kadar mycotoxin. Terkait dengan kandungan nutrisi, tidak hanya sekedar lengkap, namun harus seimbang. Pada saat penggunaan pakan pre-starter di minggu pertama dengan guncangan nutrisi yang tidak stabil dan tidak seimbang, otomatis ketercernaan dari masing-masing individu juga akan berbeda, dan ini akan berdampak terhadap variasi berat dan akan memicu pecahnya muncul keseragaman di fase awal. Kemudian faktor yang ketujuh yang kadang-kadang kita suka lupa adalah terkait dengan kualitas air minum, di mana semakin tinggi kandungan mikroorganisme di dalam air minum, maka akan semakin memberikan dampak efisiensi pakan yang tererosi. Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas air ini tidak hanya sekedar kualitas secara mikrobiologi, namun juga kualitas secara kimiawi. Sebagaimana kita ketahui pula bahwa ada banyak kandungan-kandungan virus, bakteri, dan bahkan protozoa yang ada di dalam air yang mempengaruhi penyerapan nutrisi, dan ini akan berdampak terhadap variasinya respon dari masing-masing individu terhadap berbagai macam challenge yang berasal dari air minum. Tidak hanya itu, kandungan logam berat seperti nitrat, nitrit, kemudian pumblum, Fe, dan sebagainya ini juga akan mempengaruhi keterserapan nutrisi di sepanjang saluran pencernaan. Bahkan tidak jarang faktor-faktor logam berat tersebut akan berdampak terhadap metabolisme utuh yang akan memberikan dampak yang baik terhadap pencapaian berat, sehingga masing-masing individu akan mempunyai respon yang berbeda terhadap adanya kandungan logam berat yang cukup tinggi ketika kita berbicara masalah kualitas air minum. Demikianlah 7 faktor yang memberikan dampak yang sangat fatal dan vital ketika kita tidak bisa meminimalisir pada waktu kita mengoptimalkan pelaksanaan manajemen brooding di minggu pertama. Sebagaimana kita ketahui, minggu pertama merupakan dasar fondasi awal untuk tumbuh optimal, untuk sehat maksimal pada minggu-minggu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.